izin merecord supaya nanti bisa disaksikan oleh teman-teman yang tidak bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, nabda bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah narju wa nad'u ila Allah ta'ala fi hadas sabah asa an nakuna fi khairin wa afiyatin insyaallah wa walidzalika fi ibda'il kalimatil basmalah bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. sanabtadi'u hada dars lughat al-arabiyyah bi istikhdamil kitab durusul lughah al-arabiyyah al-mujallad awal insyaallah. Nahnu fi madati dars al-jadidah insyaallah. Kita masuk ke materi baru insyaallah pagi hari ini. Baik, Pak Heru, kalau tidak salah minggu lalu, pekan lalu, kita sampai di dars mana ya? Dars 5, betul? Betul Ustaz. Khomisa. Khamisah. Dars Halaman 28 itu sebenarnya ada PR yang bawah Ustaz, yang voice note. Anak lupa Ustaz. Apa? labas. Insyaallah nanti bisa nyusul ya kalau tidak sempat tidak apa-apa. Insyaallah mungkin ke depan Pak Heru untuk latihan begitu ya. Sifatnya memang harus, bukan wajib sebetulnya, tapi harus dianjurkan untuk latihan, baik dikerjakan secara bersama-sama di kelas maupun nanti ada tugas atau ada latihan yang ditugaskan. Sebetulnya bukan tugas ya, tapi latihan supaya nanti bisa ada waktu luang atau waktu kosong terisi dengan latihan-latihan di kitab ini. Berarti sekarang halaman 39 ya, betul? Iya, kemarin sempat dibahas yang latihan-latihan itu sampai halaman 31 Ustaz. 31. 31, 32, sempat 32 Ustaz sih. Oh, 3. Pembahasan latihan-latihannya. 31, 32. Terakhir 32. Oke. Sempat dibahas cepat aja kemarin. Mungkin nanti di kelas di sini ada beberapa latihan yang kita praktekkan ya Pak Heru di kelas. Ada juga yang memang sifatnya dia memang penjelasan secara singkat, nanti bisa dipraktekkan di rumah, artinya di luar kelas. Nah memang sekali lagi waktu kita memang sangat terbatas, namun karena giroh dan semangat kita melebihi waktu yang ada, maka kita sarankan untuk memang berlatih secara mandiri. Tentunya sebelum berlatih dengan mandiri, ada penjelasan singkat terkait dengan kalimat-kalimat instruksi yang ada dalam latihan tamrin itu sendiri. Seperti Ustaz, ini latihan ini seperti apakan? Mungkin seperti itu. Jawabannya ya seperti ini ya, kita akan bahas 1-2 kalimat saja. Nanti untuk kalimat 3 sampai ke bawah atau akhir itu nanti bisa dikerjakan di rumah gitu, bisa dilatihkan di rumah. Baik, Pak Heru, Ana izin untuk share screen ya. Baik. Kita ada di screen, mungkin bisa dilihat di screen atau bisa dilihat di kitab gitu ya. Kita kemarin sudah sampai halaman 32 dan latihannya juga sampai ini ya, Iqra mayali mura'iyan qawaidun nutqi hamzatil wasal. Jadi baca kalimat-kalimat di bawah ini. Mayali itu artinya berikut ini begitu. Baca berikut ini. Mayali. Ma itu adalah kata ganti dari atau kata pengganti dari al-jumal atau al-jumlah kalimat. Jadi kalau kita artikan Iqra, bacalah, mayali, apa-apa yang ada di bawah ini, apa-apa yang berikut ini. Mura'iyan, sembari memperhatikan atau memelihara, mura'iyan itu ya, ra'i. Jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, mungkin deh kullukum
eh, apa kalau dalam dalam hadis itu mas'ulun an ra'iyatihi, maksudnya begitu. Jadi sesuatu yang dipelihara, kita akan bertanggung jawab atas sesuatu yang kita pelihara, gitu. Atas satu yang kita amanahi, kita tanggung jawab. Mura'iyan qawaidin nutqi hamzatul wasal. Ini kaidah hamzah wasal gitu ya. Hamzah wasal. Kita sudah mempelajari hamzah wasal itu di kata ibnu dan ismu, gitu ya. Ibnu dan ismu ini adalah dua kata yang ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang posisinya di awal ya, Pak Heru. Posisinya di awal. Kita akan menemukan hamzah wasal itu di awal saja. Di awal kata, di awal sebuah kata. Huruf pertamanya begitu. Itu hamzah wasal. Adapun posisinya, ketika dia posisinya di awal kalimat, dia dibaca seperti ibnu. Sini ya ibnu. Ini pelajaran sangat mendasar sekali, qawaidun nutqi hamzah wasal. Karena banyak yang keliru sebetulnya ini. Di sini itu banyak yang sangat keliru. Ibnu Muhammadin, ini dibaca i-nya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu Hamidin fil Hindi. Nah, kalau yang kedua, ibnu yang kedua itu tidak dibaca. Ibnu. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu Hamidin fil Hindi. Wabnu. Jadi begitu. Alifnya tidak dibaca. Seakan-akan hilang sebetulnya. Dalam bacaan itu hilang. Nah, nanti juga ada kita di selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari ibnu ini, Pak Heru, gitu. Ibnu ini ketika sebelumnya ada nama, contoh Kurnia benu Abdullah. Nah, Kurnia benu Abdillah, gitu ya. Kurnia bin Abdillah. Nah, ini alifnya ini dihilangkan. Itu baik secara lisan maupun secara tulisan itu dihilangkan. Tapi kalau di sini ini masih ada gitu ya, wabnu. Kemudian kalimat ismu di nomor keempat, contoh ismul muhandisi. Ini dibaca ismul muhandisi Faisal. Wasmu. Nah, ini nih wasmut tabibi mas'udun. Mas'udun. Wasmu. Nah, seperti kalimat bismillah. Bismillah itu asal katanya bi dan ismi. Gitu ya. Bi dan ismi. Namun dalam hal ini alifnya, kalau kita tulis basmalah itu seperti ini kan ya. Bismi. Bismillah. Kita lihat di screen. Bismillah. Ini asal katanya Pak Heru bi, begitu ya. Ditambah begini. Asalnya begini. Namun para ulama bersepakat ada alif yang dibuang di sana menjadi katanya seperti ini. Ismi. Nah, gitu. Digabungkan menjadi bismi. Kenapa dihilangkan? Ada maksud di sana. Ada maksud di sana bahwa yang dimaksud dengan zat atau nama asma Allah itu berbeda dengan asma-asma yang lain. Hanya dalam struktur tulisan itu dihilangkan alifnya, ismu. Sehingga bismi, langsung bismi. Artinya ada bi itu kan harful ittisal ya, harful huruf yang menyambungkan begitu. Artinya dalam maknanya itu dengan tersambung. Begitu bismi. Maka kalau ada alif di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tulisannya seperti ini. Isminya seperti ini, Pak Heru. Tapi kalau dalam basmalah itu dihilangkan. Maksudnya atau maknanya adalah ketika kita bersambung dengan asma Allah dalam doa kita, dalam ibadah kita, itu tidak boleh ada perantara. Tapi ketika kita aktivitas membaca, artinya haliah dunia, aktivitas membaca, tolabul ilmu, itu pasti ada sekat dulu, Pak Heru. Pasti ada sekat. Sekatnya apa? Kadang kita bingung, kadang kita gak ngerti begitu. Itu sekatnya seperti itu. Bismi rabbika. Ketika dalam surat Al-Alaq, Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena apa yang kita baca itu pasti akan ada tersekat tuh. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan ma'ana biqari. Saya tidak benar-betul tidak bisa membaca. Tapi dalam kalimat basmalah sekali lagi alifnya itu dihilangkan dengan maksud kita mesti tidak ada jarak lagi ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sedikit ya Pak Heru terkait dengan hamzah wasal. Baik, insya Allah sekali lagi ini terakhir kita mempelajari tentang mudhof dan mudhof ilaih ya. Mudhof dan mudhof ilaih ini adalah salah satu struktur frasa atau murakkab idhofi gitu ya. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ada ketentuannya, mudhof ilaih juga ada ketentuannya. Contoh sayyaratul mudarrisi asalnya sayyaratun al-mudarrisu begitu. Sayyaratun dan al-mudarrisu. Ketika digabungkan di dalam frasa idhofi sayyaratul mudarrisi. Jadi sayyaratul mudarrisi. Di antara keduanya ada makna kepemilikan atau milik, punya. Kalau ini sayyaratul mudarrisi artinya mobil punya guru begitu. Atau mobilnya guru. Sayyaratul mudarrisi. Kita bisa lihat Pak Heru dan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Ini sebetulnya Anda sudah susunkan ya Pak Heru. Dari Ad-Darsu Al-Khamis, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang perlu disampaikan. Soalnya nanti Anda akan sampaikan ya dalam bentuk gambar. Jika lupa mohon diingatkan Pak Heru. Jika lupa mohon diingatkan. Nanti insya Allah Anda akan sampaikan di grup. Ini hal-hal yang poin-poin pentingnya begitu. Termasuk kemarin kita sudah mempelajari idhofah. Kita langsung saja ke struktur idhofah begitu ya. Nah ini ada bagan bagaimana cara kita memahami struktur idhofah. Nah ini contohnya, mulai dari contoh qalamu aliyin. Kedudukan itu adalah dia sebagai apa begitu. Dalam sebuah kalimat atau sebuah frasa dia sebagai apa? Qalamu sebagai mudhof, aliyin sebagai mudhof ilaih. Tentunya mudhof tidak boleh beral dan bertanwin. Maka qalamu. Kemudian mudhof ilaih majrur. Majrur itu i atau kasroh. Aliyin. Menjadi qalamu aliyin. Sekali lagi asalnya qalamun aliyin. Begitu. Makna di antara milik atau punya. Jadi di antara mudhof dan mudhof ilaih itu ada makna milik atau punya. Maka artinya adalah pena milik Ali. Begitu. Jadi digabungkan pena milik Ali. Harokat akhir mudhof u karena sebelumnya tidak ada harf jar. Jadi qalamu ini u. Yang mudhof itu u karena sebelumnya tidak ada harf jar. Begitu. Nah ini sebelum dan sesudahnya Pak Heru mungkin bisa sekilas ya dibayangkan, diperhatikan. Ini sebelumnya asalnya komisun ditambah abbasun menjadi komisu abbasin. Nah, frasa idhofah ini paling banyak sekali Pak Heru dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an, kemudian dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab berbahasa Arab lainnya, frasa idhofah ini banyak kita temukan ke depan begitu. Komisu abbasin menjadi komisun abbasun jadi komisu abbasin. Kemudian babun al-baitu. Perhatikan di sini ada babun kemudian al-baitu. Boleh saja sebetulnya ini al-babu boleh gitu ya. Tambah al-baitu menjadi babul baiti. Ini tentunya ada perubahan. Setiap posisi, setiap kedudukan itu punya perubahan sendiri, baik secara harokat maupun secara yang paling kentara itu harokat akhir ya gitu. Itu merubahnya itu di sana. Contoh di sini al-baitu menjadi al-baiti karena dia sebagai mudhof ilaih. Begitu. Terakhir himarun ustadun. Himar itu keledai, ustadun
guru. Artinya keledai milik guru. Menjadi himaru ustadin. Gitu. Kira-kira ada 7 hal gini. Ini ada kata seruan, kemudian kita sudah pelajari hamzah wasol. Ini kosakata barunya, gitu ya. Dan ini kosakata instruksinya. Gitu. Ana sengaja begitu ya untuk menyusun ini Pak Heru agar lebih mudah gitu, lebih mudah tertata, rapi, dan apa sih sebetulnya yang kita pelajari di daras ini. Gitu. Baik, Pak Heru dan teman-teman yang lain, insya Allah untuk pelajaran ke-6 ad-darsu as-sadis gitu ya. Ad-darsu as-sadis. Kita lihat dulu di kitabnya. Nah ini, insya Allah. Baik. Kita akan sampaikan dulu apa yang menjadi titik fokus pelajaran kita di ad-darsu as-sadis. Setelah Anda sampaikan penjelasan dalam bentuk PPT ini, nanti insya Allah kita akan pergi ke kitabnya langsung gitu ya. Supaya ini menjadi mukaddimah sebagai pembuka gitu. Kalau bahasanya dalam bahasa Arab itu perlu kunci untuk membuka khazanah keilmuan bahasa Arab yang lain. Tentunya dalam daras ke-6 ada hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Di sini ada 6 hal, Pak Heru, yang perlu kita ada izin perbesar ya, ada 6 hal yang menjadi fokus pelajaran kita di yang ke-6 ini. Yang pertama adalah kata tunjuk bagian ketiga. Nah, kata tunjuk bagian ketiga ini, karena bagian pertama dan bagian keduanya kita sudah pelajari. Bagian pertama ini hada, kemudian bagian kedua adalah zalika. Nah, kata tunjuk bagian ketiga tetap ada satu gitu ya. Kita akan sampaikan. Kemudian kata dari segi jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata depan bagian kedua. Kata depan itu harful jar ya. Kemudian kosakata pilihan, nanti ada kosakata pilihannya seperti apa. Kosakata baru, ada 21 kosakata baru. Kemudian kata-kata instruksi. Nah, seperti dalam latihan itu kan banyak kata-kata instruksi yang baru sebetulnya. Nah, ini perlu kita pahami juga. Kalau kita tidak paham kata instruksinya, maka kita tidak akan bisa untuk berlatih gitu. Baik Pak Heru dan ikhwati yang lainnya, ini ada kata tunjuk bagian ketiga. Setelah hadza dan zalika, kata tunjuk yang kita pelajari saat ini adalah hadhihi. Hadhihi ini tulisannya seperti ini, Pak Heru, gitu. Kita boldkan ya. Boldkan. Baik. Nah, tulisan hadhihi seperti ini. Hadhihi. Nah, kita Hanya sebenarnya panjang pendek, Zat? haknya itu dibaca panjang. Sama baca seperti panjang. hadza, hadhihi. Gitu. Dibacanya panjang gitu ya. Ini ada penjelasannya. Hadhihi artinya ini merupakan bentuk feminim atau jenis perempuan dari kata hadza. Kemudian huruf H pada kata hadhihi ditulis pendek namun dibaca panjang. Begitu ya, tadi sudah terjawab. Yeah. Kemudian hadhihi digunakan sebagai kata tunjuk dekat. Isyaratun lil qarib. Kata tunjuk dekat itu ini berarti ya, gitu. Untuk kata berjenis perempuan. Maksudnya kata setelah hadhihi ini mesti isim perempuan, isim berjenis perempuan atau muannas. Begitu. Contohnya seperti hadhihi tolibatun. Bisa terlihat ya oleh Pak Heru dan ikhwati yang lainnya. Hadhihi tolibatun. Artinya setelah hadhihi itu ada isim yang isimnya itu harus muannas. Begitu ya. Tolibatun. Ini bentuk mu'annas dari kata tolibun. Tolibun mudzakarnya, tolibatun mu'annas. Nah, ini kita bulutkan ya, gitu. Kita highlight tolibatun. Kemudian terakhir hadhihi di awal kalimat berposisi sebagai subjek atau mubtada. Jadi Pak Heru dan ikhwat yang lainnya, kalimat bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ada yang disebut dengan subjek, dan satu kalimat bahasa Arab itu ada terdiri dari subjek dan predikat. Hanya istilahnya saja yang berbeda begitu ya. Kalau subjek dalam bahasa Arab itu sebagai mubtada, disebut mubtada. Mubtadanya mana? Hadhihi.
mubtadanya hadhihi. Nah, kita boldkan hadhihi itu mubtada, kemudian predikatnya mana? Tholibatun. Predikat disebut sebagai khobar. Nanti kita akan sampaikan ya di pembahasan terkait dengan frasa dan kalimat murakkab dan jumlah insya Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Pak Heru? Mafhum? Kalau yang ini Ustaz, mu'anas itu cirinya apa? Tanwin domah apa? Domatain. Nah, kalau mu'anas itu cirinya ada di akhir di sini, Pak Heru. Tun, Tan ada tak tun tanda marbutoh. baca. Nah, Tak marbut. umumnya itu diakhiri tak marbutoh. Umumnya. Nah, khususnya itu menunjukkan makna perempuan. Contoh, hadhihi Zainabu. Kalau Zainab itu nama perempuan, nama laki-laki, Pak Heru. Perempuan. Nah, berarti walaupun tidak diakhiri tak marbuto, karena dia menunjukkan makna perempuan. Dia perempuan tulen Zainab itu. Tidak ada nama laki-laki Zainab. Maka Zainab itu termasuk mu'annas atau berjenis perempuan. Contoh yang lain kalau kata benda seperti maktabatun atau gurfatun begitu ya yang sudah kita pelajari. Kemudian kurrosatun, saatun dan yang diakhiri tamar butoh yang lain. Begitu Pak Heru? Kalau enggak tak marbuto juga bisa Ustaz. Bisa asal Misalnya dia menunjukkan makna perempuan begitu. hmm, Contoh yang lainnya seperti tangan. Pak Heru, tangan kita bahasa Arabnya yadun ya. Tangan itu yadun. yadun. Nah, yadun ini ada tamar butohnya tidak, Pak Heru? Enggak ada Ustaz. Nggak ada, tapi dia disebut mu'annas. Hmm. Kenapa disebut mu'annas? Karena maknanya perempuan. Apa yang ya, indikator apa yang menyebutkan dia perempuan? Setiap yang berpasang-pasangan, kata yang berpasang-pasangan itu mu'annas. Hmm. Contoh bumi dan langit. Langit. Nah, itu berpasang-pasangan tidak? Berpasang-pasangan. Kemudian syamsun atau umun. Umun itu pasangannya apa? Abun. Abun. Umun itu Oh. ibu, ada pasangannya ya kalau ibu itu ayah. Nah, ibunya ini karena maknanya perempuan, terus dia juga berpasang-pasangan. Kalau dia tidak bukan muannas kalau ayah, karena dia sudah menunjukkan makna laki-laki. Sekali lagi seperti kata yadun, rijlun itu kan dua pasang ya, tangan. Kalau kita nyebut tangan berarti tangan kanan dan tangan kiri begitu maksudnya. Hmm. Jadi sesuatu yang kita sebutkan langsung kita tertuju pada pasangannya. Tangan berarti ya, tangan kiri tangan kanan. Tidak mungkin kita menyebutkan tangan itu tangan kiri saja. Begitu. Nah, itu disebut muannas. Maka hadihi yadun begitu. Walaupun itu tidak ada tamarbuto. Artinya menunjukkan makna perempuan. Salah satunya makna perempuan itu selain dari bentuk namanya perempuan yaitu berpasang-pasangan. Begitu. Contoh yang lain narun. Hadihi narun. Nar itu perempuan juga muannas. Karena ada pasangannya. Gitu. Baik. Itu Pak Heru ada yang ditanyakan lagi terkait dengan kata tunjuk bagian ketiga ini. Kalau di ini saat misalnya di halaman 34 tuh ada sapi perah ya. Itu berarti dia mau anas sapi perahnya. Sapi perah itu berarti bakorotun ya. Nah, Betul. setiap yang sapi perah tentunya kalau yang namanya bisa diperah berarti kan perempuan muannas berarti begitu. Oh gitu maksudnya. Nah, ada juga bakorun. Bakorun itu berarti dia sapi jantan. Atau yang paling dikenal di Arab itu adalah saurun. Sapi itu sering
dikaitkan dengan banteng ya, saurun. Saurun itu sebetulnya banteng. Tapi satu sisi kalau orang Arab itu melihatnya dia sebagai sapi betina, sapi jantan gitu. Hampir mirip-mirip gitu. Nah, kalau bakorotun itu sapi betina. Gitu. Jadi sapi perah ya, bakorotun namanya, dia muannas begitu. Kalau Kalau binatang Pak Heru itu kita harus lihat dari teks dari nas baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis gitu. Jadi kita tidak bisa sebetulnya ya kalau kita tidak bisa membuktikan dengan ilmiah, kita harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadis atau kita teks-teks yang lainnya untuk menentukan apakah dia jenis laki-laki atau perempuan. Seperti al-ankabutu. Al-ankabutu. Di sana bukan tamar butoh ya. Al-ankabut. Al-ankabut itu laba-laba. Tapi dalam Al-Quran, al-ankabutu ini diartikan sebagai laba-laba perempuan. Gitu. Kalau laba-laba laki-lakinya tidak dijelaskan. Al-ankabutu. Gitu. Nah, ini sekali lagi untuk penentuan muzakkar dan muannasnya untuk hewan, kan hewan itu memang ada yang jantan, ada yang betina gitu. Ini harus berdasarkan teks atau berdasarkan pengetahuan kita gitu. Umumnya sekali lagi muannas itu diakhiri tak marbutoh. Begitu saja Pak Heru. Umumnya di akhir tak marbutoh, kecuali yang tadi kata-kata yang menunjukkan makna perempuan dan makna berpasang-pasangan gitu. Itu Pak Heru terkait dengan kata tunjuk bagian ketiga ya. Jadi yang kita pelajari hadihi saja gitu. Ya. Alhamdulillah Pak Ibnu sudah hadir. Ahlan wa sahlan Pak Ibnu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Ustaz. Ya, mohon maaf telat. Sedang ada acara Pak Ibnu, Masya Allah. Tadi ada itu Ustaz bikin undangan pengajian Maulid ya. Subhanallah. Ditungguin. Buru-buru, mohon maaf. Senang bisa bergabung Pak Ibnu. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Alhamdulillah Ustaz. Kita lanjut ya Pak Ibnu, Pak Heru. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Jadi sekali lagi ada 6 hal dalam dars ini. Yang pertama adalah kata tunjuk gitu ya. Kata tunjuk yang kita pelajari adalah hadhihi. Haknya dibaca panjang tapi ditulis pendek. Kemudian yang masih kata tunjuk gitu ya. Ini ada ketentuannya, tadi sudah disampaikan, kata benda isim, kata benda atau isim gitu ya. Setelah hadhihi mesti dalam bentuk muannas, yaitu umumnya diakhiri tak marbutoh dan huruf sebelum akhir berharokat fathah. Contoh, hadhihi hakibatun. Kemudian hadhihi mudarrisatun. Kita perhatikan dulu yang sebelah atas ya, kanan atas. Ini hadhihi hakibatun dan hadhihi mudarrisatun. Baik. Nah, hadhihi hakibatun ini sudah tulen ya. Hakibatun ini tas. Berarti dia muannas karena ada takmar butoh. Kemudian hadhihi juga mudarrisatun. Tadi ada tamar butoh juga. Nah, jadi sekali lagi isim setelah hadhihi ini adalah hakibatun gitu ya. Kemudian mudarrisatun. Nah, ini mesti muannas. Mesti muannas, harus muannas. Tidak boleh hadhihi mudarrisun, tidak boleh. Begitu. Hadhihi tolibun, tidak boleh. Karena tidak sesuai jenisnya gitu. Kalau hadhihi kan jenisnya perempuan. Begitu. Maka mudarrisatun. Atau kebalik Ustaz, nggak boleh hada mudarrisatun, nggak boleh ya? Betul. Dibalik ini kalau hada. Kan pelajaran Fima Sabak ya sudah. Yeah. Kalau hada ini di awal-awal. Dan ini harusnya sudah disampaikan juga di hadza. Hadza mudarrisatun, tidak boleh itu. Nggak boleh. Jadi seperti apa ya? Ini dua hal yang harus berbeda. Jadi bahasa Arab itu luar biasa sekali. Antara laki-laki dan perempuan itu dia berbeda.
ada ketentuan-ketentuannya begitu. Ini salah satu bentuk bahwa sebetulnya bahasa Arab ini mengagungkan, bukan mengagungkan ya, menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, lebih jauh lagi, lebih spesifik lagi, Islam mengangkat atau memposisikan akhwat atau perempuan ini sebetulnya bukan di bawah laki-laki justru. Bukan di bawah, tapi justru setara. Artinya setara itu bukan kesetaraan gender ya, bukan. Tapi ada hak-hak di sana. Bahkan Allah lebih muliakan perempuan dibandingkan laki-laki. Salah satu buktinya adalah Allah mewajibkan pada perempuan ini supaya dia menutup aurat. Semuanya ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Ini bukti bahwa Allah itu sangat sayang sekali. Nah, kita lihat di bahasa Arab tentunya ada ketentuan-ketentuan lain. Kalau di sini asal katanya ya Pak Heru, Pak Ibnu, mudarisun. Sekali lagi mudarisun. Hadihi hada mudarisun. Ketika hadihi maka ditambah tun begitu. Ini bukti bahwa dalam bahasa Arab perempuan itu memang hakikatnya, sekali lagi, hakikatnya itu perlu ada yang ditambah, ada nilai tambah begitu. Mesti ada yang ditambah, mesti ada yang dibedakan. Begitu. Maka kan wajar ketika perempuan itu senang berhias, senang ada yang ditambah, selalu merasa ada yang kurang ya, Bi. Ini ada yang kurang, Bi. Memang karena sifat dasarnya dalam bahasa Arab pun ini dibahas gitu. Asal katanya mudarisun ditambah tak marbutoh menjadi mudarisatun. Begitu. Itu ketentuannya Pak Heru, Pak Ibnu begitu ya. Dan yang kedua, isim mudzakkar. Mudarrisun artinya apa, Ustaz? Mudarisatun ini artinya guru. Guru ya? Oh iya. Mudaris, betul, guru. Hakibah? Guru, Hakibah? Guru perempuan. Hakibah, Haji Hakibatun. Oh, hakibah Ini adalah tas. Ini adalah tas. Haji Hakibatun. Ini adalah tas. Hakibah itu adalah tas. Betul. Oh, iya. Tas atau koper boleh gitu. Nah, ini yang kedua, Pak Heru dan Pak Ibnu, isim mudzakkar dapat diubah menjadi muannas atau sebaliknya dengan syarat isim tersebut berakal. Jadi kalau kita ingin ingin mengubah dari mudzakkar ke muannas, muannas mudzakkar itu boleh-boleh saja. Kita kasih contohnya di sini ya, muslim, seorang muslim laki-laki. Kalau seorang muslim perempuan, muslimatun. Tinggal ditambah atun saja ya. Tinggal ditambah atun. Nah, sekali lagi tinggal ditambah atun. Atun. Akhirnya tinggal ditambah atun kalau muannas. Begitu. Ya. Kalau atun ini kalau di film saudaranya siapa nih atun? Sidul. Sidul ya gitu. Jadi muslimun jadi muslimatun. Nah, begitu. Kalau dari muslimatun ya atunnya tinggal dihilangkan jadi muslimun. Sekali lagi, muslimun ini muslim laki-laki, muslimatun berarti muslim perempuan. Kemudian tobibun, dokter laki-laki. Kalau dokter perempuannya jadi Tobibatun, sohi. Tinggal ditambah atun saja. Karena atun itu kan perempuan begitu. Atun gitu. Muslimun jadi muslimatun. Nah, kalau tobibun jadi tobibatun. Kemudian kalau tolibun pelajar laki-laki, pelajar perempuan jadi tobibatun. Baik. Sekarang Ana akan carikan ya untuk Pak Heru dan Pak Ibnu begitu ya. Pak Heru dulu, Pak Heru. Kalau silakan sebutkan jenis muannasnya ya. Langsung disebutkan. Kalau tajirun muannasnya? Apa muannas? Tajiratun. Tajiratun, sahih. Kalau muallimun jadi mualimatun. Sahih. Sekali lagi ya supaya lebih mantap nih. Goniyun. Goniyatun. Kalau munyamnyimun. Apa Ustaz? Munyamnyimun.
Munyamimatun. Munyamimatun. Tinggal diatun saja begitu. Ya, atun gitu. Sekarang kita ke Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Ya, Ustaz. Baik. Kita ubah jadi dari mudzakkar ke muannas. Kalau kata alimun jadi Alimatun, kalau solihun jadi solihatun, kalau salimun jadi salimatun, tuh Masya Allah. salimatun. Gampang ya, kalau bahasa Arab itu sebetulnya gampang. Ada pola-pola khusus. Jadi tinggal ditambahkan. Mungkin kalau dikurangkan ada, tambah juga ada. Nah ini muslimun, tobibun, Pak Heru, Pak Ibnu, dan tolibun ini termasuk isim berakal. Isim apa? Berakal. Berakal. Jadi dia ada berakal begitu. Jadi melekat pada manusia, berakal. Muslimun ini melekat pada manusia. Tobibun juga sama, tolibun juga sama. Nah, ada isim yang dia tidak berakal, maka tidak bisa dirubah dari mudzakkar ke muannas, muannas ke mudzakkar. Ini tidak boleh dirubah. Contoh, babun. Babun itu artinya Pintu. Bab. Pintu ya? Pintu. Atau bab pintu begitu ya. Kalau dalam buku bab itu berarti pintu ya, pintu masuk begitu. Bab. Nah, tidak boleh dirubah jadi babatun, tidak boleh. Jadi pintu perempuan, pintu laki-laki ke pintu perempuan tidak ada begitu. Kemudian kolamun. Kolamun artinya pena. Pena atau pena. Nah, terus Ustadz, kalau pena perempuan bagaimana? Kolamatun dong? Tidak bisa. Gitu. Ini tidak bisa gitu. Begitu ya. Nah, sekarang kalau maktabun terakhir. Maktabun ini apa artinya? Meja. Meja. Nah, kita ingin ada muannasnya nih, meja untuk perempuan. Tidak menjadi maktabatun, tidak boleh. Karena kalau maktabun meja, maktabatun ini sudah beralih makna. Sekali lagi, kalau maktabatun ini sudah beralih makna. Maktabatun ini artinya perpustakaan. Perpustakaan. Tuh, sudah berbeda kan dari meja ke perpustakaan. Tuh. Kalau kita maksa untuk merubahnya. Sekali lagi, untuk isim berakal ini tidak bisa dirubah. Contoh kalau isimnya isim madrasatun ya. Madrasatun itu sekolah. Sekolah madrasatun gitu ya. Kan Ustaz ada tunnya berarti muannas, betul muannas. Tapi tidak bisa dimudzakarkan. Jadi madrasun tidak bisa. Tapi gimana Ustaz kalau untuk menyebutkan sekolah gitu ya atau universitas boleh. Sekolah kalau universitas jamiah ya, jamiah. Kalau sekolah berarti madrasah. Sekolah untuk laki-laki. Kan kalau di pesantren begitu ya, pesantren untuk laki-laki khusus. Kemudian pesantren untuk perempuan khusus. Bagaimana cara menyebutkannya? Tinggal begini saja. Madrasatun lil banin. Banin itu anak laki-laki. Kemudian madrasatun lil banat. Banat itu anak perempuan. Jadi banin itu banu ya. Bin, anak berarti anak laki-laki. Banin jamaknya, pluralnya begitu. Kemudian banat dari kata bintun. Bintun jamaknya banat. Banat itu untuk perempuan. Madrasatunnya tetap muannas. Madrasatunnya tidak memungkinkan madrasatun itu khusus untuk perempuan, tidak begitu, tapi jenisnya saja kata muannas atau perempuan begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Pak Ibnu, Pak Heru? Salah ya, mudah ya. Oke. Kalau ini Ustadz mau tanya ya. Baik. Kalau kata dasarnya apa ya Ustadz? Kata dasar bahasa Arab itu beda-beda atau bagaimana ya? Kata dasar itu kalau dalam bahasa Arab nanti ada penjelasan khusus ya begitu. Hanya Anda sampaikan. Contoh ini Ustaz. Iya. Misalnya kayak maktabun. Maktabun kan tadi artinya perpustakaan ya. Betul, maktabatun itu perpustakaan, betul. Sorry. Maktabun meja tadi ya, meja betul. Nah, kalau kitab? Kalau kitab, berarti kitab itu sebetulnya ada kata dasarnya ya.
kata dasarnya sudah tahu kita itu sebetulnya. Kata Dari asal, yang namanya asal kata berarti ada asalnya. Asal kata itu ada yang berjumlah 3 huruf. Jadi fokus saja 3 huruf begitu ya. Pak Heru, Pak Ibu, 3 huruf. Dan 3 huruf ini sering muncul. 3 huruf ini sering muncul. Coba dari kata maktabun dan maktabatun. Kemudian kitabun. Kata yang sering muncul apa saja? Kalau kita analisa ya. Kaf, ta, ba. Kaf, ta. Kaf, ta, dan Kaf, ta, ba. Dan ba. Nah ini kata yang sering muncul. Sekali lagi. Kaf, ta, ba. Kalau mim ada nggak di kitabun? Tidak ada ya? Tidak ada. Nggak ada. Kemudian kalau tak marbutoh ada nggak di kitabun? Tidak ada. Kemudian kitabun, ada alif di sana. Alif ada tidak di maktabun? Tidak ada. Berarti sekali lagi, kata yang sering muncul adalah ka, kaf, ta, dan ba. Jadi untuk mengetahui kata asal itu atau kata dasar itu, salah satunya metodenya dengan begitu. Ini kata yang sering muncul. Nah, yang kedua, kita bisa melihat pola. Sekali lagi, kita bisa melihat pola. Baik, kita lihat di sini Pak Ibnu dan Pak Heru, muslimun. Nah, muslimun ini adalah pola isim fa'il atau isim yang mengerjakan. Muslimun. Jadi dia sebagai muslim itu sebagai apa? Sebutan ya. Muslim itu berarti orang yang berserah diri. Nah, pola muslimun, sekali lagi pola muslimun, di sini ada kata dasar, ada kata tambahan. Kata tambahannya mim. Kemudian sin, lam, dan mim ini adalah huruf asli. Nah, pola itu memang berhubungan dengan huruf pertama, yang kedua berhubungan dengan harokat atau ya harokat tanda bacanya. Muslimun. Nanti ada mukminun. Kemudian ada mujrimun. Kemudian ada mukhlisun. Itu kan sama ya harokatnya. Harokatnya akan sama itu. Mukhlisun, muslimun, mujrimun. Nah itu harokatnya akan sama. Kemudian kata yang ditambahkan juga sama. Nah ini menganalisa pola seperti itu. Sekali lagi, untuk menganalisa pola seperti itu. Ada harokat yang sama, kemudian ada huruf yang ditambahkan sama. Bahkan ada huruf yang dihilangkan. Nah ini kita belajar pola. Kalau dalam menjahit itu ya, dalam menjahit itu ada polanya. Satu pola, tapi nanti banyak bajunya begitu, model bajunya. Nah, sekali lagi untuk mengetahui kata dasar, salah satunya metodenya adalah dengan kita melihat kata yang sering muncul, huruf yang sering muncul, dan itu basisnya ada yang 3. Kata dasar itu pasti 3. Ada juga yang 4. Sekali lagi ada yang 3, ada yang 4. Nah, sekali lagi supaya menguatkan, di sini ada kata tolibun. Tolibun ini polanya sama isim fa'il. Tolibun isim fa'il. Tolibun dari pola fa'ilun. Fa'ala ya. Fa'ala. Fa'ilun. Tolibun. Ada kata yang semisal dengan ini ada. Seperti nasirun. Masihun. Halilun. Kemudian Qatilun. Itu sama. Nah, mana yang menjadi kata asal, mana yang menjadi kata tambahan. Yang menjadi kata tambahan adalah alif. Nanti kita akan belajar ya, mana saja huruf-huruf yang menjadi tambahan. Sekali lagi ada pembahasan khusus, huruf-huruf yang selalu menjadi tambahan. Salah satunya adalah alif. Kemudian mim. Kalau mim di sini sudah tentu itu harus dicurigai itu di awal. Berarti dia sebagai huruf tambahan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kalau makan itu memakan, berarti me-nya itu menjadi huruf tambahan. Begitu. Kalau ada perjalanan, berarti asal katanya kan jalan ya. Berarti tambahannya adalah per dan an. Nah, dalam bahasa Arab itu seperti sama, hampir sama sebetulnya dengan bahasa kita.
kalau kita komparasikan. Nah, ini ada studi komparasi nih antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini yang jarang dijelaskan oleh para asatid. Jadi bahasa Arab itu sesuatu atau digambarkan menjadi sesuatu bahasa yang sangat jauh dengan bahasa Indonesia. Padahal sebetulnya sangat dekat, Pak Heru, Pak Ibnu. Sangat dekat sekali bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini. Jadi ada komparasi. Seperti tadi ya, subjek itu mubtada, predikat khobar. Kita akan lebih detailkan nanti di frasa dan kalimat, insya Allah. Itu Pak Ibnu. Mungkin kurang puas, mudah-mudahan kurang puas jawabannya. Puas, Ustaz. Alhamdulillah. Sekali lagi, isim yang dapat berubah dari mudzakkar ke muannas itu isim yang berakal. Itu ya, khair. Kita lanjutkan. Next. Afwan. Nah, kemudian ada pembahasan khusus terkait dengan kata dari segi jenis. Ini sudah disampaikan tadi ya. Kata dari segi jenis terbagi menjadi dua, yaitu berjenis laki-laki dan berjenis perempuan. Kita bagi dulu ya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Pertama, kata berjenis laki-laki disebut mudzakkar. Ini istilahnya disebut mudzakkar. Cirinya menunjukkan arti laki-laki tanpa diakhiri tamar butoh. Ada dua cirinya. Itu mudzakkar. Kemudian kedua, kata berjenis perempuan disebut muannas. Cirinya menunjukkan arti perempuan dan diakhiri ta marbutoh. Nah, kita lihat contohnya di sini Pak Heru dan Pak Ibnu. Maktabun, kolamun, tajirun, goniun, ini adalah mudzakkar karena menunjukkan arti laki-laki dan tanpa diakhiri ta marbutoh. Kemudian mu'annas ini menunjukkan arti perempuan dan dia diakhiri ta marbutoh. Hakibatun, madrasatun, tajirotun, goniyatun. Selalu diakhiri ta marbutoh. Ingat atun gitu ya. Kata yang diubah tadi sudah disampaikan dari mudzakkar ke mu'annas atau sebaliknya mesti isim berakal. Ini terkait dengan kata dari segi jenis. Ustaz, kenapa kita harus mempelajari kata dari segi jenis? Insya Allah ke depan kita akan berjumpa dengan ketentuan-ketentuan dua kata itu mesti sama dari segi jenis. Dua kata mesti sama dari segi jenis. Kita sudah sampaikan tadi hadhihi dengan mudarisatun. Hadhihi itu perempuan, muannas, mudarisatun juga harus perempuan. Kata selanjutnya harus perempuan. Begitu. Maka dari segi jenis ini kita sampaikan. Mungkin penjelasan ini tidak ada di kitab Pak Heru dan Pak Ibnu. Ini menjadi hal fundamental. Jadi beyond the book. Jadi ada hal yang di luar dari itu yang perlu kita pahami begitu. Kalau ini tidak dipahami, sekali lagi pintunya akan susah. Kita akan sulit masuk begitu. Hanya bermodalkan dengan pembiasaan, maka secara pemahaman keilmuan itu akan kurang begitu. Baik, kita lanjut. Ketiga, ada kata depan. Kata depan bagian kedua. Jadi kata depan harfu jar yang dipelajari saat ini adalah li. Li itu hurufnya seperti ini ya tulisannya, li yang berarti milik. Ketentuannya isim setelah harfu jar li mesti majrur. Majrur itu ingat saja ya Pak Heru, Pak Ibnu, harokat akhirnya i, begitu saja. Untuk awalan ya. Untuk awalan i itu majrur. Contoh di sini li tambah Muhammad atau Muhammadun ketika dimasuki li jadi li Muhammadin. Jadi harokat akhirnya berubah. Awal dan tengah itu relatif tidak berubah. Tidak ada yang berubah. Tapi yang berubah adalah harokat akhirnya. Begitu ya. Muhammadun jadi li Muhammadin. Kalau Allahu jadi lillahi. Begitu ya. Ini ada li nih. Lillahi. Asalnya Allahu. Kemudian dalam struktur kalimat tanya, huruf li dapat disambung dengan man. Man itu kata tanya. Yang artinya menjadi milik siapa atau punya siapa.
Nah, Pak Heru, Pak Ibnu, kata man di sini tidak mani ya atau mini, tidak. Tapi tetap dibaca man. Karena man ini adalah termasuk mabni atau dalam keadaan tetap. Mau disimpan di awal, di tengah, di akhir, mau berposisi di awal, di tengah, di akhir, dia akan tetap man. Begitu. Sama seperti hada, hadihi, itu tetap seperti itu. Ustadz, ada ala sebelum hada, ala hada, ala hadal kursi, ala hadal maktab, ala hadal fasli. Nah, itu ala hada saja. Walaupun sebelumnya ada ala. Hada itu ala. Hada itu tetap hada walaupun sebelumnya ada ala. Seperti man. Man itu sebelumnya ada li. Maka tidak menjadi mani atau mini atau muni. Tidak. Tapi tetap man. Disukunkan saja. Karena dia termasuk tetap. Tapi berbeda dengan kata seperti at-tolibu menjadi at-tolibi. Lit-tolibi. Gitu. Baik. Itu kata depan. Insya Allah kita akan analisa nanti di kitab ya. Ikhwati sekalian. Kemudian yang keempat ada kosakata pilihan. Kosakata pilihannya ada 2. Pertama, aidon. Aidon ini artinya juga, gitu ya. Kalau ana aidon, artinya saya juga. Umpamanya kita buat ya nanti di bawah nih. Kemudian kedua, jidan, artinya sangat. Sekali lagi, jidan artinya sangat. Contoh kata. Contoh 2 kata dalam kalimat. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Huwa aidon mudaris. Nah ini huwa aidon. Mudarisnya ini dalam kurung ya. Pak Heru, Pak Ibnu. Ini tidak diucapkan boleh. Artinya kalau huwa aidon. Dia juga. Begitu. Umpamanya. Aliyun tolibun. Gitu ya. Aliyun tolibun. Ana aidon. Saya juga. Begitu. Artinya tolibun di sana tidak diucapkan. Boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan. Ana sengaja ini digaris dikurungi gitu ya. Kemudian yang kedua, kata jidan ana jamilun jiddan. Nah, jiddan ini menunjukkan makna yang sangat begitu ya. Saya umpamanya ganteng sangat atau ganteng banget begitu ya. Kalau bahasa Indonesianya banget atau sangat begitu. Oh, hada jamilun jiddan. Kalau komentar bahasa Arab itu, komentator bahasa Arab maksudnya, komentator bola, hada jamilun jiddan. Ini luar biasa sekali, ini indah sekali begitu golnya. Nah, ini hada jamilun jiddan, pakai jiddan gitu. Ini kosakata pilihannya yang keempat, bagian keempat. Kemudian yang kelima ini kosakata baru. Jadi Pak Ibnu, Pak Heru, kosakata baru kita lumayan ini ada 21, luar biasa ya. Setiap tabel ini ada 7 kosakata. Ini bisa nanti dicicil ya, atau di semuanya kan juga boleh. Dibaca saja, tidak usah dihafal. Sekali lagi, kuncinya dibaca. Kuncinya interaksi. Baca. Gitu. Semakin banyak interaksi, semakin banyak ada yang dibaca, insya Allah hafalan itu akan mengikuti. Gitu. Kemudian, kita baca ya, fallahu, al-fallahu, petani. Sari'un, cepat. Kemudian, an-nafidhatu, jendela. Kemudian, asyarku, timur. Al-maghribu, barat. Al-abu, ayah. Al-ummu, ibu. As-salajatu, kulkas. Asyayu, teh. Al-qahwatu, kopi. Al-mikwatu, setrika. Al-baqaratu, sapi. Nah, ini teh sapi betina ya harusnya ya. Ditambahkan boleh. Sapi perah boleh. Itu boleh sapi betina, boleh sapi perah. Kemudian ad-darrajatu, sepeda. Darrajah. Kemudian al-mil'aqatu, sendok. Kemudian ar-rijlu, kaki. Al-anfu, hidung.
Kemudian al-famu, mulut, al-udhunu, telinga, al-ainu, mata, al-yadu, tangan, al-kidru, panci. Terakhir ini ada kosakata instruksi yang ada di latihan pertama, kawin, bentuklah, al-misal, contoh, giror, itu padanan, sohih, perbaiki, dan al-ati, berikut ini. Begitu. Khair. Sekali lagi, ini adalah kosakata instruksinya. Ustaz, tanya Ustaz. Ikhwati sekalian, ya boleh. Ya, yang al-misal sama satu lagi tadi apa ya? Yang berikut al-ania. Nah, itu kenapa masuk kata instruksi ya? Maksudnya di sini instruksi itu adalah kata-kata yang ada di latihan, Pak Ibnu. Oh, kata jadi dasar. kosakata yang ada di latihan. Mungkin ini ana pecah-pecahkan supaya lebih mudah saja gitu ya. Karena nanti kata sohih itu ada di kata-kata yang lain gitu. Sohih saja. Mungkin kalimatnya bukan sohih. Sohih al-kalimat al-atiyah gitu ya. Nah, ana di sini dipecah-pecahkan supaya nanti bisa sedikit-sedikit begitu. Nanti insya Allah yang al-misal kan contoh ya kan seperti bukan kalimat instruksi ya, kata instruksi. Ya, maksudnya di sini adalah mufradat atau kosakata yang ada dalam latihan, maksudnya begitu. Yang mungkin al-misal bukan bentuk instruksi, al-misal, tapi al-misal ini ada bagian dari instruksi itu, begitu maksudnya begitu. Iya. Gitu. Jadi ada bagian dari kata instruksi ya. Ya, paham Ustaz. Seklan. Jadi tidak semuanya harus ada kalimat perintah ya, kalimat instruksi semuanya tidak. Tapi yang dimaksud adalah nanti kita akan buka ya di kitabnya. Nah, seperti ini. Kita langsung ke ini. Nah, iqra waktu. Ini sudah familiar ya kalau iqra. Iqra itu bacalah, waktu dan tulislah. Jadi ana tidak mencantumkan di kalimat instruksi. Tapi kalau seperti ini, nah, iqra, bacalah, al-mithal, contoh berikut. Nah, nanti contoh ini, al-mithal ini ada di kalimat-kalimat instruksi yang lain. Maksudnya begitu. Ya. Jadi, bisa saja diartikan al-iqra, al-mithal, wa qawwin jumalan ala girorihi. Gitu. Nah, seperti giror di sini, giror itu padanan ya, sepadan. Giror itu sepadan dengan sebelumnya. Nah, contoh seperti Muhammadun Tolibun. Ini menjadi Aminah Tolibatun. Muhammadunnya nih yang dirubah, yang dibentuk nih menjadi Aminah. Kalau Muhammadun laki-laki, Aminah perempuan. Maka kata selanjutnya ingat, kalau Aminah hadihi, Aminah itu hadihi gitu ya. Maka Tolibatun, bukan Tolibun. Jadi ada yang berubah. Transformasi begitu. Jadi pembentukan dari kata tolibun jadi tolibatun. Kalau di sini Hamidun tobibun. Kedua, Fatimatun tobibatun begitu. Jadi ditransformasikan dari tobibun jadi tobibatun. Baik, teksnya sekali lagi. Baik, kita akan baca ya sekilas ya teksnya Pak Heru dan Pak Ibnu. Ini ada susadis, hadihi. Hadihi artinya ini. Kemudian hadza ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ini anaknya Hamid. Ingat Ibnu Hamidin, kita sudah belajar mudhaf ilaih ya. Hadza ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Dan ini adalah anak perempuan Yasir. Ini sudah berbeda ya hadza dan hadihi. Penggunaan hadza dan hadihi. Kemudian Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalis, duduk, wa bintu Yasir dan anaknya Yasir waqifatun, berdiri. Waqifat itu berdiri, waqif. Muwaqif itu artinya dia kan pendiri sebetulnya. Muwaqif, wakaf gitu ya, muwaqif itu pendiri. Waqifatun artinya dia berdiri. Kenapa pakai tun? Karena bintun, anak perempuan. Kemudian man hadihi, siapa ini?
Hadihi ukhtul muhandis. Ini adalah saudara perempuannya insinyur muhandis. Ahya aidon muhandisatun. Apakah ia juga seorang insinyur? Begitu ya. Ada aidon di sini. La, tidak. Hiya tabibatun. Ia seorang dokter. Sayyaratu man hadihi. Mobil siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Gitu. Kalau mudir itu kalau di jamiah, kalau di universitas mungkin rektor begitu ya. Mudir itu disebutnya mudir. Mudir am. Kemudian ma hadihi, apa ini? Hadihi untuk ma itu untuk kata benda ya, kata atau kata yang tidak berakal ma itu. Tapi kalau man itu kata yang untuk berakal. Berarti ke manusia. Ma hadihi, hadihi miqwatun. Setrika. Liman hadihi, nah, punya siapa ini? Hadihi li Khalid. Ini punya Khalid. Ada rojatu Anas hadihi. Apakah ini sepedanya Anas? La, hadihi darajatu Ammarin. Tidak. Ini sepedanya Ammar. Ia jadidah. Ia baru. Hadihi ini kembali ke darajah. Kemudian wadarajatu Anas qadimah. Wadarajatu Anas qadimah. Lihat di sini ada subjek, subjeknya darajatu Anas, predikatnya qadimah. Subjek mubtada'nya darajatu Anas, qadimah ini sebagai predikat. Darajatun qadimatun. Berarti kalau darajah qadimah karena dia muannas dan muannas. Ini pentingnya kita belajar muannas itu. Pak Heru, Pak Ibnu gitu. Supaya dalam struktur gramatika kalimat bahasa Arab ini nyambung begitu. Sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian saat hadihi saatu aliyin. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Ya sangat bagus. Kalau ke benda, jamilah itu bagus. Jamil itu bagus. Indah, bagus boleh. Tapi kalau ke manusia, ke orang, itu maknanya menjadi ganteng dan cantik begitu ya, tampan gitu maksudnya. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Baik, ada suaranya? Ikhwan sekalian? Ya, kedengaran Ustaz. Baik. Hadihi baqaratul fallah. Ini adalah sapi perahnya petani. Punya petani ya. Hadihi hada anfun afwan. Ini mudzakkar hada anfun wa hada famun. Tadi sudah dijelaskan ya. Hadihi uzunun tuh. Ini sudah, kalau udunun itu kan berpasangan ya, Pak Heru, Pak Ibnu. Berpasangan berarti dia sebagai muannas. Hadihi udunun. Setiap yang berpasangan muannas. Wahadihi ainun, dan ini adalah mata. Ainun. Wahadihi yadun, ini adalah tangan. Wahadihi rijlun. Setiap yang berpasangan itu adalah mu'annas. Begitu. Tapi berbeda dengan anfun. Anfun itu kan satu ya. Tidak ada orang yang punya hidung dua. Tidak. Itu pasti satu. Berarti dia mudzakkar. Famun juga sama, gitu ya, mulut. Kemudian, tapi kalau udunun, ainun, yadun, rijun itu adalah berpasang-pasangan. Baik. Alhamdulillah, Pak Heru, Pak Ibnu, gitu ya. Ana akan jelaskan terakhir terkait dengan tamrinnya ya. Kita akan tamrin satu saja. Sisanya nanti Pak Ibnu, Pak Heru, jika ada waktu luang gitu ya, atau mungkin 5 menit, 10 menit, itu nanti bisa latihan secara mandiri. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 latihan. Kita akan latihankan satu saja. 4 yang lainnya nanti akan Ana jelaskan ini seperti apakan begitu ya. Baik, kita akan tamrin yang pertama ya. Iqra waktub. Iqra saja dan tulisnya nanti bisa di depan ya. Iqra.
silakan kita baca ya. Ana akan baca nomor 1. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Sekali lagi. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Ustaz, kenapa bisa membaca kitab yang tidak berharokat atau kalimat yang tidak berharokat? Sekali lagi karena kita biasa. Ada biasa gitu ya. Masjidun ini sudah terbiasa nih. Kita mengucapkan masjidun, kemudian madrasatun itu di bab-bab sebelumnya. Baik, kita coba ya Pak Heru nomor kedua. Tafadhol. Man hadhihi? Naam. Hadhi. Hadhihi. Ya. Man hadhihi? Hadhihi ukhtun Abbasi. Ukhtu Abbasin. Ukhtu Abbasi. Nah, dia sebagai mudhof ya, sebagai mudhof ilaih. Satu lagi Pak Heru, nomor 3, boleh? Hadza dikun wa hadhihi daja apa nih? Dajatun. Oke. Kalau ada kosakata yang belum tahu atau asing gitu ya, bisa langsung ditanyakan ya Pak Heru ya. Gitu, khawatir anak seperti tadi begitu ya. Ada konfirmasi dari Pak Ibnu, Ustaz mudarisun apa? Berarti anak bisa langsung menjawab langsung begitu. Khawatir anak menyangka bahwa ini sudah tahu semuanya padahal belum tahu. Anak nanti akan zolim begitu ya. Baik, nomor keempat Pak Ibnu boleh? Ada Haja Ibnul Mudiri. Haja Ibnul Mudiri. Wa hazihi bintul mudarrisun. Mudarrisi. Mudarrisi. Ya. Nah, Pak Ibnu, hadza ibnu, i-nya tidak dibaca ya. Jadi langsung hadzabnu. Karena ini hamzah wasol. Gitu ya. Hadzabnu nul mudiri. Hadzabnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Begitu. Jadi Haja benul mudiri. Baik. A-I-U-nya harus jelas ya di akhir. Akhirnya harus diperjelas apakah A, apakah I atau U. Gitu. Nanti akan dibimbing, Ustaz kenapa I? Nah, khawatir lupa begitu ya. Bintul mudarrisi. Nah, ini strukturnya mudhof ilaih. Gitu. Satu lagi Pak Ibnu, tafadhol nomor 5. Azihi Ummu Yasirin. Hazihi Ummu Yasirin. Masya Allah, mumtaz. Ini sudah mulai kita biasakan ya. Insya Allah. Ini hakon ya. Tidak ada harokatnya, betul ya Pak Ibnu ya. Nah, kita saksikan Insya Allah di kedepannya latihan-latihan ini sudah tidak ada harokatnya sama sekali. Jadi kalau ada harokat itu haram gitu ya. Kalau di tulisan, di teks. Haram itu hukumnya haram ini. Tapi kalau dalam membaca itu harus dibaca. Seakan-akan kita mengharokati dalam bayangan. Hadhihi Ummu Yasirin. Baik. Pak Heru boleh nomor 6. Aina kidarul lahmi. Aina kidarul lahmi. Sahih, betul. Hiya fis salajatun. Hiya fis salajatun. Fi ada fi. Ada fi. Fi fis salajati. Fi salajati. Ingat ya kalau fi itu harfu jar berarti salajati. Terakhir Pak Ibnu boleh? Nomor 7. Haza babun wa hazihi nafijatun. Masya Allah. Nafidahnya ini bonus ya, ada harokatnya ini. Iya, ya. Bonus. Nah, bonus itu ya. Hazihi nafijatun. Alhamdulillah. Baik, sesuai tadi yang sudah diarahkan Pak Heru, Pak Ibnu, Ana akan jelaskan ya untuk latihannya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan di rumah gitu ya, di sela-sela waktu. Insyaallah. Tamarin yang kedua
Ini ada mahada, kemudian mahadihi. Mahada, mahadihi. Artinya mahada ini untuk kata-kata mudzakkar. Jadi silakan dicari nih mudzakarnya mana begitu. Kalau kolamun mudzakkar muannas? Kolamun mujakkar. Berarti pakai mahada. Mahada. Nah, gitu tinggal dicocokkan saja begitu. Mahada hada kolamun. Kemudian ini mil'akotun. Mil'akotun itu tadi apa? Sendok. Nah, sendok ini mil'akotun. Kalau mil'akotun mudzakkar muannas? Muannas. Muannas ada. Kalau muannas berarti pakai kata tanyanya mana? Mahadihi. Nah, mahadihi tinggal begitu saja ya gitu. Lihat, ini ada baitun, ada saatun gitu ya. Kalau yang paling bawah nih kita lihat ada najmun. Kemudian masjidun, salajatun. Nah, tinggal dipilih saja. Kemudian yang ketiga, tamrin ketiga, Pak Ibnu, Pak Heru. Ini dibaca. Kemudian bentuk kalimat di sebelah kirinya disesuaikan dengan kalimat sebelah kanan atau bagian kanan. Ini contohnya Muhammadun tolibun. Jadi yang dirubah hanya tolibunnya saja. Karena Muhammadunnya sudah otomatis berubah. Muhammadun berubah menjadi Aminah, tolibun berubah menjadi tolibatun. Tolibatun. Bukan orangnya ya, tapi katanya gitu. Katanya berubah. Muhammadun diganti dengan Aminah, tolibatun berubah menjadi tolibatun. Kemudian ini yang kedua, Hamidun tobibun, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian Fatimatun tobibatun. Sampai ke bawah gitu ya. Ini sampai nomor 11. Kemudian yang keempat, bagian keempat, sohih. Ini betulkan atau benarkan. Al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat di bawah ini. Jumal ini bentuk jamak ya. Dari kata jumlah. Jumlah itu artinya kalimat. Jadi jumal gitu ya. Jumal, jumalal atiyata. Contoh di sini hakibatu man hadza. Ini yang perlu dibetulkan kata apa nih? Di hakibatu man hadza. Oh, man haja hafifatun. Man haja hafi. Strukturnya sudah benar, tapi ada kata yang perlu dirubah gitu ya. Hakibatu man hadihi harusnya gitu. Oh, ya. Karena hakibah gitu ya. Hakibatu man hadihi. Kalau secara struktur itu sudah betul. Strukturnya sudah betul. Tapi ada yang dia harusnya mudzakkar, malah muannas. Dia harusnya muannas, malah mudzakkar. Nah, begitu ya. Nah, ini seperti satu lagi contoh. Al-ghurfatu maftuhun. Nah, ini yang keliru mana ini? Yang harus dibetulkan. Yang nomor 2. Al-ghurfatu muannas maftuhatun. Nah, begitu. Jadi harus sama nih. Harus sama jenisnya. Antara subjek dan predikat, mubtada dan khobar itu harus sama begitu. Nah, dan kata-kata yang lainnya gitu ya, nanti bisa dianalisa gitu ya. Kalau ada yang sulit, jangan sungkan Pak Heru, Pak Ibnu gitu ya, sampaikan di grup atau bisa boleh dengan Japri. Saat ini anak ada kesulitan nih, ini harus seperti apa ya gitu. Boleh nanti dikonsultasikan. Yang kelima terakhir, iqra, waktu. Baca, kemudian tulis. Tulisnya itu ma'a dobti awakhiril kalimat. Jadi tulis harokat akhirnya saja. Tidak usah harokat dari awal sampai akhir, tapi akhirnya saja. Iqra hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Nah, Muhammadin li Hamidin. Nah, itunya saja yang diharokati begitu. Karena sekali lagi harokat akhir ini adalah harokat yang paling penting menjadi pembahasan dalam bahasa Arab. A, I, U itu akan merubah makna. Sangat dipercaya gitu ya. Kalau Allah, Allahu, Allahi itu punya makna yang berbeda. Katanya sama Allah. Tapi Allah, Allahu, Allahi itu punya makna yang berbeda. Makanya menjadi dasar bahwa kita mesti meyakinkan apakah ini A, apakah ini I, atau apakah ini U. Begitu.
Baik, itu 5 latihan ya. Latihan pertama sudah kita kita kerjakan di kelas. 4 yang lainnya gitu ya, diharapkan mungkin bisa dikerjakan di rumah ya. Insya Allah menjadi amal soleh insya Allah. Karena yang dibaca adalah kalimat-kalimat bahasa Al-Quran sebetulnya, luar biasa ini. Gitu. Khair. Baik, Pak Heru, Pak Ibnu, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup barangkali? Tafadhol. Dari saya tidak ada. Alhamdulillah. Pak Heru, kaifa? Cukup insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah yakfi. Alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Butuh dimorojaah lagi aja nih. Baik. Sekali lagi, tolong ingatkan Ana, Pak Heru, Pak Ibnu untuk meminta gambar ya dari slide ini. Kebetulan slide-nya itu belum rampung karena kalau ditaksir itu lebih dari 200 slide untuk satu jilid Durus Lughah ini. Ana baru mengerjakan setengah PPT-nya agar ini memudahkan saja. Jadi memudahkan para peserta kita untuk memahami isi dari Durus Lughah ini seperti apa begitu. Jadi atau nggak dibagi-bagi saja, Ustaz? Dicicil per berapa bagian gitu, di-share gitu. Nanti yang sudah kita pelajari kan di Dars 5 ya. Dars 5, Dars 6, nanti anak akan tolong diingatkan begitu. Maksudnya khawatir anak lupa begitu. Baik, Pak Heru, Pak Ibnu, syukran jazilan ala husn. Terima kasih. Biasa sudah hadir. Mudah-mudahan jadi amal soleh sekali lagi untuk kita semua. Mari kita tutup kelas di hari Sabtu ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi syukran. Mohon pamit. Ila liqa fil usbu'il ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsat. Afwan. Izin Pak Kurnia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.